Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja, sangat simpel. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis. Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi jawaban kemudahan perizinan berusaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kini perizinan berusaha menjadi berbasis risiko. Semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah perizinan berusahanya. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah. Sistem yang terintegrasi secara elektronik akan memberikan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi pelaku usaha. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Tindak lanjut yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada beberapa hal yang perlu kami segera tindak lanjuti. Yang pertama adalah sosialisasi melalui online yang saat ini sudah ada di websitenya PTSP. Tadi Pak Bupati minta di-linkkan ke websitenya Kominfo sehingga jangkauannya juga akan lebih luas dan juga masyarakat akan lebih mudah pada saat mencari informasi yang secara online. Di situ sudah tergantung prosedur perizinan, tata cara, termasuk berapa biaya, mana yang berbayar, mana yang gratis, ada tercantum di sana. Kemudian yang kedua, tadi Pak Bupati sampaikan bahwa untuk pelayanannya nanti tidak hanya sampai menerbitkan, tetapi mengedukasi juga masyarakat dan pelaku usaha sehingga dia bisa betul-betul menguasai aplikasi yang memang sudah disiapkan. Sementara tadi pada saat kita uji coba masih ada beberapa kendala, terutama pada saat membuka di email mereka NIB yang sudah terbit. Walaupun setelah cetak memang sudah terbit, tapi Pak Bupati berkeinginan agar tidak hanya fisik yang tadi bisa dilihat, tapi kapanpun dia bisa buka di emailnya masing-masing pelaku usaha itu bisa segera bisa diketahui atau bisa dilihat. Jadi menjadi PR kami bersama di PTSP untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur, tata cara, ataupun berbagai cara kita bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama untuk aplikasi yang OSS RPA. Ya memang menjadi kendala pada saat misalnya orang dari Apokayan atau dari Bujungan harus ke sini dengan biaya yang besar. Nah inilah program dari pemerintah pusat maupun kabupaten untuk memudahkan agar mereka tidak perlu harus turun ke sini, tetapi cari tempat yang memang ada jaringan internetnya. Ya, dengan adanya OSS ini sangat mempermudah ya untuk pelaku usaha UMKM tentunya ya, untuk yang menengah. Jadi dengan online jadi lebih mudah untuk
pengurusannya. Jadi semua nanti teman-teman UMKM bisa mengurus melalui online atau mungkin nanti datang langsung. Prosesnya sangat mudah untuk UMKM Kabupaten Malino. Mari kita datang ke kantor penanaman modal satu pintu di Kabupaten Malino. Persyaratannya cuma ada 3, bawa KTP, NPWP, sama email. Kita juga bisa daftar dari rumah, nggak repot dan tidak pungut biaya.